Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, talabah pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kita masih berkutat pada pembahasan atau ruang lingkup hadis sahih. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 13. Mudah-mudahan ini pembahasan yang terakhir terkait hadis sahih, ya. Nomor 13 ini syaratus syaikhaini. Syarat dua syaikh. Syarat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya apa? Ya, dari kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas hadis sahih yang diriwayatkan berdasarkan syarat hadis sahih, syarat syaikhaini gitu. Itu maksudnya apa? Syarat syaikhaini itu. Ya. Ada misalkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, hadis ini diriwayatkan berdasarkan syarat sahih Al-Bukhari. Nah, itu maksudnya apa ya? Syarat syaikhaini. Syarat dua syekh yaitu Al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Lam yufsih asy-syaikhani an syartin syartahu. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim atau dua syekh tadi tidak menjelaskan secara spesifik terkait syarat yang dimaksud tadi, ya. Au ayyanahu ziyadatan ala syuruti al-muttafaqi 'alaiha fi shahih. Mereka berdua juga tidak menegaskan, tidak menjelaskan secara detail, secara jelas, secara gamblang adanya tambahan terkait syarat-syarat yang disepakati oleh mereka untuk kriteria hadis sahih. Ya. Jadi Bukhari dan Muslim itu mereka tidak menjelaskan, tidak membuat syarat baru, gitu ya. Tidak mengeksplisitkan bahwa ini syarat kesohihan yang saya tambah. Ini syarat kesohihan yang kami berdua sepakati. Ya. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang menetapkan syarat hadis sahih ini? Nah, ini jawabannya. Lakinnal bahithina minal ulama'i dhahara lahum minat tatabbu'i wal istiqra'i bi asali bihima ma dhannahu kullum minhum annahu syartuhuma aw syartu wahidin minhum. Akan tetapi para ulama lah, ya, para pengkaji setelah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim lah yang kemudian membuat kriteria syarat tambahan ini, syarat dua syekh ini. Telah melakukan at-tatabbu', penelitian, pengkajian, wal istiqra, ya, induksi, ya, melakukan pengkajian mendalam terhadap metode-metode yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim. Lalu mereka menyimpulkan bahwa ternyata mereka secara tidak langsung, mereka berdua ini punya metode yang ketat, metode yang khas dari mereka, sehingga mereka sebut sebagai syaratus syaikhaini, syarat dua syekh, atau syarat dari salah satu dari mereka. Bisa syarat Al-Bukhari atau syarat Imam. Lalu yang dimaksud dengan syarat dua syekh itu maksudnya apa sih secara sederhana? Wa ahsanu ma qila fi dzalika. Kalau ditanya, ya, maksud sederhana, maksud yang syarat dua syekh itu sebenarnya apa, maka ada definisi yang cukup baik, gitu ya, bahwa
anal murada, bahwasanya yang dimaksud bisyarti syaikhaini au ahadihima, bahwa yang dimaksud dengan syarat dua syekh atau salah satu dari keduanya itu adalah ayyakunal hadisu marwiyan min tariqi rijalil kitabaini maaf ini keliru ini. Sorry. Ayyakunal hadisu marwiyan min tariqi rijalil kitabaini au ahadihima. Ya. Jadi yang dimaksud dengan syarat hadis dua syarat syekh atau salah satu dari keduanya itu maksudnya adalah hadis itu diriwayatkan melalui jalur yang digunakan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim atau salah satu dari keduanya. Ya. Jadi kalau ada hadis, ya, kemudian kok ternyata sanad yang digunakan adalah sanad yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat Sahih Al-Bukhari. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Atau menggunakan sanad yang ada dalam Sahih Muslim. Berarti itu sanad berdasarkan syarat Sahih Muslim. Tentu dengan ma'a mura'atil kaifiyatil lati iltazamaha asy-syaikhani fir riwayati anhu. Itu di saat yang sama dengan memperhatikan metode yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dalam meriwayatkan. Jadi kita simpulkan bahwa syarat syaikhaini itu maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur atau sanad dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maaf, atau salah satu dari keduanya. Ya. Jadi yang nomor 13. Selanjutnya, nomor 14. Makna qaulihim muttafaqun alaih. Arti dari ucapan para ulama, ucapan mereka muttafaqun alaih. Jadi kalau ada perkataan muttafaqun alaih, rawahu muttafaqun alaih misalkan, itu maksudnya apa sih? Idza qala ulama'ul hadits an hadisi muttafaqun alaihi fa muraduhum ittafaqus syaikhaini. Ya. Ai ittafaqus syaikhaini ala sihhatihi la ittifaqul ummah. Ya. Apabila ada ulama hadis yang meriwayatkan hadis dan menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah muttafaqun alaih, ya, disepakati atasnya, maka yang dimaksud dengan perkataan muttafaqun alaihi itu adalah kesepakatan dua syekh, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kesepakatan dalam hal apa? Kesepakatan terhadap kesohihan hadis tersebut. Ya, jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La ittifaqul ummah. Bukan yang dimaksud itu adalah kesepakatan umat Islam. Illa anna Ibnu Shalah, hanya saja Ibnu Shalah mengatakan bahwa lakinna ittifaqal ummati alaihi lazimun min zalika wa hasilun ma'ahu littifaqil ummati ala talaqi ma ittafaqa alaihi bil qabul. Ya. Kalau tadi yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka Ibnu Shalah punya pendapat lain, ya, bahwa kesepakatan yang dimaksud muttafaqun alaihi itu adalah kesepakatan umat, ya. Ittafaqul ummah alaihi lazimun. Kesepakatan umat atas suatu hadis itu pasti dari konsekuensi perkataan muttafaqun alaihi, ya. Wa hasilun ma'ahu, dan itu adalah hasil dari konsekuensi bahwa umat Islam itu menerima hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi urutannya, karena umat Islam
menyepakati kesohihan yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka kalau muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka otomatis umat Islam juga sepakat dengan kesepakatan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi logikanya seperti itu. Ya. Oke. Yang nomor 15 terakhir ini mudah-mudahan. Hal yushtaratu fis sahihi an yakunu azizan. Ya. Ada pertanyaan, apakah disyaratkan suatu hadis sahih itu adalah harus hadis yang aziz? Teman-teman mudah-mudahan masih ingat hadis aziz ya. Hadis itu adalah hadis yang secara kuantitas diriwayatkan minimal oleh 2 orang atau 2 jalur sanad atau 2 orang perawi pada setiap generasi ya. 2 atau 2 sampai 9 gitu ya. Jadi minimalnya 2, tidak boleh 1. Kalau 1, nah, boleh tidak gitu. Kalau gharib boleh tidak. Nah, ini dijawab. Nah, jadi ada yang tanya, apakah hadis sahih itu disyaratkan harus hadis aziz? Artinya setiap generasi itu harus diriwayatkan oleh 2 orang. Al-qaulus sahih, ya, pendapat yang sahih mengatakan annahu la yushtaratu fil hadisi as-sahihi ayyakuna azizan. Tidak disyaratkan di dalam hadis sahih itu harus hadis aziz. Bimakna ayyakuna lahu isnadani. Dengan arti bahwa hadis tersebut harus punya 2 sanad pada setiap generasi. Minimal ya. Li'annahu, kenapa? Karena yujadu fis sahihaini wa ghairihima ahaditsu sahihatun wa hiya gharibatun. Ya. Karena didapati di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahkan selain kedua kitab tersebut, banyak hadis-hadis sahih, padahal hadis tersebut adalah hadis yang gharib. Ya. Diriwayatkan ada 1 tingkatan ya atau lebih yang hanya 1 orang perawi. Wa ishtarata ba'dul ulama idzalika. Namun ada sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa hadis sahih itu minimal harus aziz, harus 2 orang perawi dalam setiap generasi tabaqat ya. Siapa yang mensyaratkan demikian itu? Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili, ini tokoh Mu'tazilah ya. Abu Ali Al-Jubba'i, lalu Al-Hakim ya. Wa qauluhum, akan tetapi pendapat mereka ini adalah hadza khilafu ma ittafaqat alaihi ummah. Tapi pendapat mereka itu adalah pendapat yang berbeda, yang menyimpang dari kesepakatan umat ya. Demikian. Nah, alhamdulillah ini pembahasan hadis sahih sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas hadis hasan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.